Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini nih ya, cara menjadi seorang perongsok handal untuk part 2, bagian 2. Dalam sesi pertama kita dijelaskan mengenai persiapan mental yang harus kita siapkan serta niat. Dalam sesi yang kedua ini yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan suatu strategi ya. Saya akan jelaskan dulu untuk tingkatan dari setiap tahapan. Untuk yang tahapan pertama itu kita menjadi seorang pemulung ya, pemulung atau pemungut. Terus tingkat yang kedua kita menjadi seorang pembeli ya, pembeli rongsokan pakai keranjang. Untuk yang tingkat ketiga itu kita menjadi lapak. Terus yang keempat kita menjadi penggiling, pengolah biji dari gelondong kita olah menjadi biji ya dengan cara digiling pakai mesin. Untuk yang tingkat kelima kita dalam tahapan proses cacahan itu menjadi peletan. Dan tingkat ke-6 dari hasil proses peletan itu menjadi biji seperti beras. Itu adalah tingkatan-tingkatan dalam dunia limbah atau dunia rongsokan. Kalau kita itu ya tanyakan pada diri sendiri aja dulu, kita mau di tingkat mana. Kalau mau kita tingkatnya cuma sekedar pemulung ya nggak masalah, kita nggak mungkin ada suatu pemikiran yang membuat kita pusing ya, karena pemulung itu cuma mungut jual kepada pengepul, maka kita pasti dapat uang tanpa harus kita melakukan pemikiran. Untuk tingkat yang kedua kita sedikit agak mulai menggunakan pikiran ya, pakai pola pikir. Kita atur pola pikir, caranya gimana ya, caranya dengan cara kita itu kita tahu dulu. Dalam sesi pertama kita sudah tahu jenisnya, sudah tahu harganya, maka kita lakukan proses pembelian kepada perumahan. Setiap rumah itu pasti ada limbah, setiap rumah itu pasti menghasilkan limbah, menghasilkan rongsokan. Dalam sesi yang kedua ini kita membahas tentang bagaimana caranya menjadi bakul rongsokan yang pakai keranjang itu. Dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan keuntungan ibaratnya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Bagaimana caranya? Ini tak jelaskan ya. Yang pertama itu kita di setiap kita keliling kita pasti menjumpai berbagai jenis rongsokan. Contoh semisal begini ya, kalau kita menemui perumahan yang ada rongsokannya itu ya, semisal di pengepul untuk harga besi semisal ya,
itu harganya mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000. Maka kita belanja untuk di perumahan itu bisa kena mungkin ya, bisa kena 2.000-2.500. Berarti kan keuntungan per 1 kilonya itu antara 500 sampai 1.500. Di dalam suatu rumah itu tidak mungkin ya, tidak mungkin itu ada besi, ada plastik, ada logam itu cuma 1 kilo, itu nggak mungkin, itu mustahil. Rata-rata untuk pengeluaran limbah di dalam satu rumah itu paling minim, itu paling enggak ya, itu sekitar 5 kilo 5 kilo bisa dibandingkan itu ya. Nah, untuk pencarian yang lain ya, semisal ada suatu perumahan itu pasti ada limbah elektronik. Kebetulan ini ada yang kentut ini ya. Iya, ini ada yang kentut, bau ini ya. Kita di dalam pencarian itu pasti ada, kita suatu saat itu menemukan yang namanya limbah elektronik atau elektronik rusak. Elektronik rusak itu meliputi apa? Meliputi televisi, meliputi mesin cuci, ada kulkas. Ini bau sekali ini ya. Terus ada kipas angin, mungkin radio, ada speaker aktif, ada kompor. Lah, bagaimana caranya itu kita mengolah limbah elektronik itu agar kita bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus tahu dulu bagaimana caranya supaya elektronik yang rusak itu bisa hidup kembali. Dengan cara apa? Dengan cara kita kerjasama dengan seseorang teknisi, orang yang ahli di bidang reparasi elektronik bekas. Kita kerjasama dengan teknisi, semisal teknisi TV, kita tempel teknisi TV, kita katakan pada dia kalau televisi rusaknya itu bisa diperbaiki agar bisa dijual kembali di marketplace atau jual beli online, penjualan barang bekas. Kenapa kok saya katakan dapat untung 3 sampai 5 kali lipat? Karena setiap elektronik rusak, misal televisi ya, televisi kalau kita beli dalam TV dalam kondisi rusak itu ya, semisal kita beli 150 mungkin ya, atau beli 100.000, untuk biaya reparasi itu kita hajar, mungkin biasa teknisi mengajar itu sekitar 50 sampai 70.000. Jadi 150 ditambah 70.000 itu sama dengan 130. Nah, setelah televisi itu jadi, kita jual beli online seperti Facebook. Setiap daerah pasti ada jual beli online. Itu kita pasti jual
harga sekitar 500 sampai 600. Kalau 500 ya, 500 saja kita sudah mendapatkan hampir keuntungan hampir 300.000 lebih. Itu kalau televisi. Beda lagi kalau kulkas kita beli mungkin sekitar 150 juga mungkin ya, atau 200. Reparasi kalau nggak salah untuk saat ini itu sekitar 200 sampai 300. 200 lah, kalau 300 nggak mungkin, 200. Jadi modal 400 kita bisa jual sekitar paling minim itu 800. Kenapa kok saya bisa bilang begini? Karena proses ini sedang saya lakukan dan alhamdulillah saya berhasil untuk bisa meningkatkan pendapatan. Selain saya lapak rongsok, saya juga mengelola bisnis jual beli elektronik bekas, yaitu dengan cara kita kerjasama dengan seorang teknisi yang ahli di bidangnya masing-masing. Itu ya, itu keuntungan dari seorang yang berprofesi sebagai pembeli rongsokan keliling, yang kalau bahasa Gombongnya itu ya, karena saya berasal dari Gombong Kebumen, itu bakul keranjangan. Bakul keranjangan kalau Gombong itu biasanya sering beli kulkas atau mesin cuci ya, atau televisi itu paling ya cuma 50 ya, karena di daerah Gombong itu masih murah, nggak tahu daerah lain. Saya bisa berhasil untuk mengembangkan bisnis jual beli barang bekas dengan cara kita beli elektronik rusak, kita kerjasama dengan seorang teknisi, dan akhirnya itu barang bisa jadi dan saya jual di jual beli online seperti Facebook, dan saya berhasil membantu teman-teman ya yang ingin mendapatkan penghasilan dengan cara menjual barang yang sudah jadi milik saya untuk dijual di jual beli online, dan alhamdulillah sudah berjalan ya, sudah berjalan. Untuk 1 bulannya itu saya bisa mengeluarkan sekitar 80 sampai 90 unit. Itu meliputi televisi, meliputi mesin cuci, kulkas, radio, dan lain-lain. Ya, itu penjelasan dari sesi yang kedua ini, menjadi seorang pembeli rongsokan keliling atau bakul keranjangan kalau bahasa Gombongnya. Untuk sesi ketiga kita akan lakukan penjelasan mengenai bagaimana menata manajemen lapak ya. Kita akan ajarkan bagaimana caranya seseorang pedagang keliling lapangan menjadi seorang yang mempunyai lapak. Tunggu sesi berikutnya di bagaimana caranya menjadi seorang pemain rongsokan yang handal di part 3 atau di bagian 3. Salam dari Gombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.